doa penutup. Marilah para tokoh muslimah yang saya hormati, kita buka acara ini membaca suratul Fatihah. Semoga Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Alhamdulillah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lebih keberkahan kita hari ini akan dibacakan dengan kalam ilahi yang insyaallah dibacakan oleh Ustazah Umum Siti Nurul. Kepada Ustazah Umum kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث خرجتم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى Enaknya di depan situ. Recording in progress. Udah, biar tetap layar, karena layarnya bisa lagi dibesarkan. Kadzalika jazaa'ul kafirin. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Sadaqallahul azim. Dengan seksama
ibu-ibu yang sudah mempersiapkan hatinya, pikirannya, semoga Allah mudahkan untuk menerima kebenaran ini, dan kemudian dipersiapkan semuanya, kopinya, minumannya, Sedap, Bu, dan kopi. Masya Allah Sedap, luar biasa. Kemudian saya persilahkan kepada Ibu Rita Fajriah untuk memandu acara ini. Mari kita semuanya takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, silakan Ibu Rita. Harga dunia dan PBB yang berstandar ganda ternyata harus alat negara adidaya. Pengendali sesungguhnya adalah Amerika dengan segala kepentingannya. Sementara penguasa negeri muslim hanyalah kaki tangan penjajah yang hanya mementingkan tahtanya dalam kepicikan asobiah nation state-nya. Sedangkan Israel yang katanya paling demokratis di Timur Tengah ternyata adalah penjajah, pelaku genosid manusia. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Akankah kita berdiam diri juga? Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Gaza untuk membukakan mata dan pikiran kita bahwa dunia butuh tatanan baru yang bisa memanusiakan manusia dan membawa alam semesta ini dalam kebaikan, penuh rahmat dan keberkahan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah SWT dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan di antara umat manusia yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Ibu-ibu rahimakumullah, itu sedikit yang saya hantarkan untuk memulai diskusi kita di pagi hari ini. Tentunya kita sudah merasakan ibu-ibu ya, setahun dalam keadaan dan aktivis dakwah ya, karena kita tahu ya korban dari peristiwa Gaza ini juga banyak generasi-generasi muda termasuk anak-anak dan perempuan. Nah kemudian seperti biasa sebagai pembicara kunci hari ini yang akan tampil ke depan yaitu Ibu Iva Ainur Rahmah. Silakan Ibu Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Bu Iva? Ya, alhamdulillah ibu semua. Sebelum kita memasuki acara ini, mari kita saksikan tayangan pengantar terlebih dahulu. Muslimah, jumpa lagi di The Topics, menyajikan solusi tuntas terhadap persoalan umat. By the way, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video di channel ini. Penjajahan Zionis terhadap Palestina masih terus berlangsung dan terus menelan korban. Bahkan anak-anak sekolah tak berdosa pun menjadi target serangan. Menurut laporan Kementerian Pendidikan Palestina pada Selasa 29 Oktober 2024 lalu, serangan brutal Zionis di Palestina sejak 7 Oktober 2023 saja sudah mengakibatkan lebih dari 11.825 pelajar tewas. Pelajar yang terbunuh tersebut tidak hanya yang ada di Gaza, melainkan di tepi barat. Sekolah dan universitas rusak parah. Sebanyak 20 universitas di Gaza dilaporkan mengalami kerusakan yang parah, 51 gedung universitas hancur seluruhnya, dan 57 hancur sebagian. Kekejian yang sangat besar ini justru ditanggapi oleh dunia dengan sepele. Dunia tetap tidak memberikan bantuan nyata, dunia hanya sekedar memberi kecaman. Padahal kecaman nyata-nyata tak mampu menghilangkan penjajahan itu. Sementara Amerika Serikat terus memberikan dukungan kepada Zionis demi mengalahkan Palestina. Sebuah laporan terbaru untuk proyek Brown Coast of War memperkirakan bahwa senjata yang disubsidi Amerika Serikat untuk Israel telah mencapai setidaknya 22,76 miliar US dollar sejak awal perang di Gaza.
Amerika Serikat adalah negara pemegang ideologi kapitalisme, ideologi yang menguasai dunia saat ini. Amerika Serikat telah menyatakan dirinya berada di sisi Zionis dengan memberi berbagai bantuan. Fakta ini seharusnya membuat umat sadar bahwa perang Zionis Palestina tidak berimbang. Zionis mendapat dukungan dari negara adidaya untuk menjajah Palestina, sementara rakyat Palestina berdiri sendiri untuk melawan penjajahan Zionis. Dengan demikian, secara politis, perlawanan dengan kecaman, pemboikotan, bantuan logistik, dan sejenisnya tentu tidak akan menyelamatkan Palestina. Di sisi lain, para penguasa negeri Muslim juga masih tetap mati rasa melihat kekejian ini. Mereka tak tergerak hatinya untuk memobilisasi pasukan militernya untuk berjihad membebaskan Palestina. Sikap demikian semakin nyata menunjukkan pengkhianatan mereka terhadap Muslim Palestina. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa umat Islam adalah satu tubuh, umat Islam adalah saudara. Dari An-Nu'man bin Bishir, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi di antara mereka adalah ibarat satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga atau tidak bisa tidur dan panas atau turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Muslim nomor 4685. Mati rasanya penguasa Muslim terhadap kondisi di Palestina disebabkan sistem sekuler kapitalisme yang diemban oleh Amerika Serikat saat ini. Sistem ini telah mematikan makna persaudaraan karena iman dan Islam. Kedudukan dan kekuasaan lebih mereka cintai daripada nasib saudaranya. Semua itu terjadi karena sistem sekuler kapitalisme telah memisahkan agama dari kehidupan dan menjadikan materi sebagai orientasi hidup. Ditambah lagi racun nasionalisme yang lahir dari sistem ini semakin menghilangkan kepedulian karena ikatan akidah Islam. Kaum muslimin sibuk dengan urusan wilayah mereka masing-masing. Umat Islam harus sadar dari keterpurukan ini dengan memahami akar persoalan dan solusi hakiki untuk membebaskan Palestina. Perang Zionis Palestina adalah bentuk perang peradaban antara peradaban Barat atau kapitalisme dengan peradaban Islam. Satu-satunya langkah untuk menghentikan penjajahan Zionis adalah dengan mengusir mereka dari bumi Palestina melalui jihad tentara Muslim. Sebagaimana perintah syariat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 191. Oleh karena itu, umat Islam harus terus mendorong penguasa negeri Muslim untuk memobilisasi pasukan militer mereka untuk berjihad melawan Zionis. Lebih dari itu, umat Islam juga harus sadar bahwa penjajahan wilayah Muslim tak akan terjadi jika umat Islam memiliki negara yang menjadi pelindung umat, yaitu Khilafah Islamiyah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya al-imam atau khalifah itu perisai yang orang-orang akan berperang mendukungnya dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih dan lain-lain. Dulu ketika khilafah masih eksis sebagai negara adidaya dalam perpolitikan internasional, Barat sama sekali tidak berani menginjak-injak dan merendahkan kaum muslimin. Palestina dijaga dengan sepenuh hati, bahkan ditebus dengan darah para syuhada. Pembelaan yang sedemikian rupa merupakan sebuah syariat. Sebab Palestina adalah tanah Farajiyah yang telah dibebaskan oleh para mujahid pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dengan demikian, kebutuhan khilafah menjadi hal urgent saat ini. Namun hadirnya kembali khilafah tentu dengan perjuangan bersama kelompok Islam ideologis yang menempuh thariqah dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu sehat? Sehat. Alhamdulillah, bisa berterima. Alhamdulillah. Tadi sudah kita saksikan ya bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza. Nah, hari ini atau saat ini, meskipun nggak tepat persis di hari yang sama, kita bisa dikatakan sudah 1 tahun ya mendapati apa yang di tahun lalu 2023 7 Oktober kita mengenalnya dengan istilah badai atau banjir atau tufan Al-Aqsa.
Ibu-ibu, apa yang ibu-ibu rasakan atau apa kesan ibu-ibu terhadap istilah itu? Saya kira kita harus mengingat, kalau bukan kita terus siapa lagi ya Bu ya. Kita harus mengingat di tahun 2023, 7 Oktober itu yang memperhatikan dan membelalakkan mata terhadap kejadian di Gaza bukan hanya umat Islam, tapi bahkan seluruh dunia. Ya, tetapi hari ini setelah 1 tahun, apakah perhatian dunia terhadap Gaza itu masih sama dengan 1 tahun yang lalu di 7 Oktober 2023 dan beberapa bulan berikutnya? Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kita di pagi hari ini atau di hari ini. Karena penyokongnya banyak negara kok mau ya dimanfaatin oleh Israel, banyak negara kok mau ya kemudian terus mendukung Israel. Nah, saya ingin mengajak ibu-ibu untuk melihat dengan kacamata yang lebih utuh. Dengan kacamata yang lebih utuh ini saya ingin mengutip ya di dalam kitab Mafahim Siyasi. Hizbut Tahrir itu memberikan pandangan begini. Apa yang terjadi di Timur Tengah, termasuk apa yang terjadi di Palestina, itu tidak lepas dari 4 skenario ini. Dunia Barat, dunia internasional yang menguasai peta perpolitikan global, mereka sebentar yang tadi itu saya atau saya merasa ini bisa bergerak ya. Jadi di kitab ini dikatakan bahwa adanya entitas Yahudi, entitas Zionis di wilayah Timur Tengah itu memang skenario yang mungkin kita juga sudah tahu ya, itu kan yang membidani lahirnya adalah dunia Barat, ya kan? Tapi coba kita lihat secara utuh nih Bu, bahwa problem yang terjadi di Timur Tengah itu harus kita lihat adalah satu di antara 4 skenario ini. Yang pertama, Barat itu harus melihat Timur Tengah sebagai ancaman. Apa ancaman? Karena di situ ada Islam. Kalau Islam bangkit, maka ini akan menjadi penantang yang tidak bisa dianggap main-main, bahkan itu yang bisa menghancurkan peradaban Barat. Ya, satu. Yang kedua, bahwa Timur Tengah itu punya posisi strategis yang tidak bisa kemudian mereka abaikan, karena mereka ingin mendapatkan banyak keuntungan. Posisi strategisnya itu apa? Bahwa Timur Tengah itu merupakan kawasan penyambung Asia, Eropa, dan Afrika. Ya, salah satunya misalnya kalau kita ngomong terusan Suez, kalau itu diblok terusan Suez itu, maka kerugian yang luar biasa secara materi akan didapati oleh korporasi-korporasi milik negara-negara Barat itu. Ya, kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan Al-Kiyanul Yahudi, entitas Yahudi yakni Zionis Israel itu, dan keberadaannya sebagai pertahanan pertama atau pertahanan awal terhadap berbagai kepentingan dunia Barat. Ya, dan yang keempat adalah kaitannya dengan dunia Barat tidak bisa lepas dari misi penjajahan dan perampasan atau perampokan sumber daya material yang ada di dunia Islam, yang ada di Timur Tengah tadi, khususnya minyak. Karena itu Barat itu memang sangat berkepentingan terhadap Timur Tengah, dan itu salah satunya yang skenario ketiga itu. Mereka menempatkan entitas Zionis ini sebagai kanker. Kalau bahasa dari tokoh-tokoh Islam dunia, mereka menyebut bahwa entitas Zionis di dunia Islam di Timur Tengah itu adalah kanker yang sengaja ditanam di jantung dunia Islam. Slide berikutnya. Nah, apa kepentingannya? Saya ingin mengajak ibu-ibu untuk membahas ini. Kepentingannya adalah kalau kita membaca Tum Al-Aqsa 7 Oktober 2023, ketika mata dunia terbelalakkan, ada sesuatu yang lain yang selama ini mungkin tidak bisa atau tidak mereka lihat di Gaza. Bukan hanya umat Islam yang melihat itu, tapi seluruh dunia melihat itu. Maka kita punya kepentingan untuk mengkar dari Tufan Al-Aqsa yang menghentak dunia tadi. Yang pertama Bu, dari Tufan Al-Aqsa 7 Oktober 2023 itu ada banyak kebusukan yang terbongkar.
Kebusukan siapa? Kebusukan dunia barat, bukan cuma kebusukan Israel. Nah ini harus kita lihat bagaimana dunia setelah 7 Oktober 2023 itu menyaksikan, oh ternyata ada standar ganda, ada hipokrisi ya terhadap Gaza dan Ukraina. Waktu itu kan Ukraina juga sudah ya Bu ya, perang Ukraina tahun 2023. Perang Ukraina tahun berapa Bu? 2023 kemudian kok perhatiannya terhadap Gaza seperti ini. Dunia barat ternyata berstandar ganda menyikapi pembantaian yang terjadi di wilayah Palestina. Nah, barat mati-matian membela entitas Yahudi dengan memasak senjata meskipun mereka sudah melakukan pembantaian, genosida dan segala kejahatan lainnya. Kenapa begitu? Berarti ada yang nggak beres dong dalam sikap dunia barat tadi. Berarti dunia barat tuh punya kepentingan pokoknya agar Israel ini tetap eksis, tetap bercokol di sana. Slide berikutnya, kita juga bisa menyaksikan bahwa ada kebusukan yang dibungkam, nilai-nilai yang disebut HAM, hak merdeka, pembelaan terhadap kelompok rentan, vulnerable, perempuan, anak-anak. Padahal berapa persen dari yang dibantai itu mayoritasnya, bahkan yang paling besar adalah kaum perempuan dan anak-anak. Kok nggak ada itu suaranya yang biasanya teriak-teriak tentang HAM dan seterusnya. Jadi kalau begitu, kalau mereka ngomong tentang nilai HAM, kebebasan membela perempuan dan anak-anak misalnya, itu adalah hanya untuk memenangkan kepentingan mereka. Yang ketiga, Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat bahwa selama ini banyak orang yang juga tidak meragukan media-media barat yang kredibel, bahasanya kredibel, terpercaya, macam-macam. Ternyata media-media itu juga hanya menyokong kepentingan Israel. Nah, kenapa Bu ini perlu guys? Berikutnya adalah tentang bagaimana hari ini kalau kita ngomong tentang jihad ke Palestina, jihad ke Gaza, sering tidak bisa kita tuntut pemerintah di dunia Islam. Kenapa? Karena mereka seperti beralasan mereka Israel itu sangat kuat, tidak terkalahkan. Betul nggak? Mereka nggak terkalahkan. Nah, terbongkar di 7 Oktober 2023 itu. Terbongkarnya di mana? Gimana ceritanya? Mereka itu punya Mossad. Apa Bu Mossad Bu? Dinas intelijen mereka yang katanya paling canggih seluruh dunia. Mereka juga punya Iron Dome, kubah besi. Jadi mereka nggak bisa ditembus dan seterusnya. Tapi 7 Oktober 2023 ternyata 7 itu tentara dari seluruh dunia Arab loh, dari Yordan, dari Lebanon, dari Mesir, banyak banget dikerahkan untuk membebaskan wilayah Israel. Kalah semua tahun 67 itu. Ya, itu ternyata juga cuman mitos. Harus begitu, harus dikatakan begitu. Jadi kepada pemimpin-pemimpin di dunia Islam pun kalau mereka mengatakan memang mereka nggak bisa main-main dan kita menghadapinya, betul nggak bisa main-main. Tetapi jangan kemudian kita umat Islam ini mau ditipu ketika dikatakan bahwa Israel itu tidak terkalahkan. Kemudian ada lagi bahwa Israel itu kan lobbynya sangat kuat. Lobby apa Bu? Lobby Yahudi. Lobby Yahudi sangat kuat. Karena lobby Yahudi itu sangat kuat, akhirnya mereka apa saja yang diinginkan itu bisa dicapai dengan bantuan Amerika, dan bantuan Jerman, dengan bantuan semua negara-negara di dunia Barat. Tunggu dulu, coba kita lihat. Lobby Yahudi yang paling kuat, AIPAC namanya, itu juga nyogok dulu Bu. Mereka juga ada banyak yang harus mereka keluarkan dananya. Supaya apa? Supaya ilusi atau halu-halunya mereka untuk tetap tinggal di Palestina itu bisa tercapai. Tetapi kenapa Amerika atau negara-negara yang lain itu tetap mau melakukan itu, tetap menuruti itu? Karena kepentingan mereka untuk mempertahankan entitas Yahudi Israel di sana lebih besar. Kalau kita lihat dari atas tadi ya Bu ya,
Jadi mereka yang punya kepentingan, bukan Yahudinya yang dimanfaatkan. Bukan Yahudi memanfaatkan, tapi Israel ini dimanfaatkan. Nah, itu satu. Kemudian yang berikutnya adalah satu lagi, mitos tentang negara paling demokratis dan satu-satunya negara demokratis di Timur Tengah. Ibu pernah dengar? Israel itu demokrasi loh. Israel itu negara paling demokratis di satu-satunya negara demokrat. Kenapa Bu? Itu terus dicekokkan Bu, dan di kalangan orang-orang yang biasa berdiskusi tentang hak asasi manusia, tentang demokrasi, nggak kayak kita yang misalnya turun ke lapangan, ya. Tapi mereka yang di kalangan akademisi dan lain-lain, itu Israel itu negara satu-satunya di Timur Tengah yang demokrat. Coba kita lihat. Lembaga pemerintah global merilis setiap tahunnya di Economist misalnya, itu bahwa demokrasi berdasarkan regionnya, berdasarkan areanya, di Timur Tengah itu cuma ada satu yang demokratis, yaitu Israel. Bu, makanya Bu, kita ngomong demokrasi itu kita juga jangan bangga banget demokrasi itu baik. Loh, demokrasi itu sudah diukur terjadi di Israel sejak tahun yang lalu sampai tahun ini juga, tahun 2023 ini di peringkat. Israel masuk peringkat ketiga. Nah, yang dilakukan oleh Israel itu harusnya membongkar kebusukan mereka. Kalau mereka ngomong tentang demokrasi, kita jangan tertipu seolah-olah demokrasi itu selalu baik. Padahal yang mereka maksud dengan demokrasi itu ya kebebasan-kebebasan itu, dan termasuk mereka membebaskan Israel untuk melakukan genosida. Satu lagi ya, bahwa hari ini dengan banyak fakta-fakta yang bisa dirasakan bukan hanya oleh Muslim tapi oleh publik dunia, kebusukan-kebusukan yang dibongkar, mitos-mitos yang seharusnya tidak lagi ada, membelenggu kaum muslimin, nggak berani melawan Israel, nggak mau mengerahkan pasukan ke sana. Alasan-alasan itu hanya alasan yang dibuat-buat untuk menolak perintah skenario global dunia barat tadi. Yang terakhir sekarang itu adalah PR kita. Bagaimana Tufan Al-Aqsa 7 Oktober itu bisa terus memberikan manfaat, kebaikan-kebaikan untuk membuka kesadaran umat, menumbuhkan girohnya umat, semangatnya umat, bahwa entitas Zionis ini hanya bisa usir dari wilayah Palestina kalau kita kaum muslimin ada kemauan, bukan karena mereka kuat, tapi karena kita yang belum ada kemauan. Nah itu, ini yang saya angkat terakhir adalah lalu bagaimana tuh kita bisa melakukan itu dalam pandangan saya. Terus mengingat bagaimana Tufan Al-Aqsa, satu, harus terus menggelorkan ruh jihad di tengah umat, menyeru tanggung jawab tentara muslim terhadap Palestina, ini terus harus dilakukan Bu. Ya, ketika kita kontak, kita interaksi, kita ketemu dengan teman-teman kita, itu terus suara kita tentang bagaimana hukum syariat tentang jihad untuk membebaskan Palestina itu harus terus kita sampaikan. Yang kedua, bahwa apa yang tadi sudah kita bahas, bahwa ada kelemahan Israel dan ada opini-opini busuk yang mitos-mitos yang seharusnya sudah bisa dibongkar tadi, itu harus menjadi satu modal untuk menolak rancangan solusi atau tawaran-tawaran solusi yang datangnya dari barat. Nah, kalau kemudian ada hilang kepercayaan terhadap nilai-nilai barat, kita mempertanyakan kenapa pemimpin-pemimpin di dunia itu diam saja, maka kita berharap itu akan menjadi satu gelombang yang lebih besar yang akan mengingatkan umat ini sesungguhnya Islam punya solusi. Solusi Islam itu adalah bahwa entitas Zionis ini kalau tidak bisa diusir dari wilayah orang yang ada di sana, para mujahidin itu, tentu ini membutuhkan dari pemimpin yang punya wewenang untuk mengerahkan tentara kaum muslimin, dan insya Allah ini tengah-tengah umat, termasuk dari kita aktif di tengah umat sama. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi